Hai, welcome to in the next episode Cold ID. Gelombang kebangkrutan tengah melanda negara Jepang dengan intensitas yang belum pernah terjadi dalam satu dekade terakhir. Menurut data yang dirilis oleh firma riset Teikoku Data Bank, sebanyak 1.016 perusahaan di Jepang melaporkan kebangkrutan pada bulan Mei tahun 2024. Ini merupakan pertama kalinya sejak bulan Mei tahun 2012 dengan angka kebangkrutan menembus 1.000 kasus, menjadikannya level tertinggi dalam 12 tahun terakhir dengan peningkatan sebesar 46% dibandingkan tahun 2023. Jika dilihat berdasarkan sektor, kebangkrutan di industri transportasi meningkat lebih dari 2 kali lipat, sementara sektor restoran dan bar mengalami peningkatan kebangkrutan sebesar 25%. Lebih dari 80% dari angka kebangkrutan tersebut disumbangkan oleh penjualan yang lesu. Data tambahan dari Tokyo Shoko Research juga mengkonfirmasi gelombang besar kebangkrutan di Jepang dengan total utang perusahaan yang bangkrut pada Mei tahun 2024 mencapai 136,7 miliar yen atau sekitar 14,2 triliun rupiah. Padahal, apabila melihat data pendapatan per kapita masyarakat Jepang sejak tahun 1960 hingga tahun 2023 terus menunjukkan tren peningkatan, dan hal ini diperkuat dari data Badan Pusat Statistik Negara Jepang menunjukkan bahwa dalam 1 tahun terakhir tingkat tabungan rumah tangga meningkat tajam dari 16,1% pada Januari 2023 menjadi di atas 60% pada Desember tahun 2023, yang berarti kemampuan daya beli masyarakat Jepang sebenarnya tinggi. Akan tetapi di sisi lain, tingkat belanja konsumen masyarakat Jepang justru mengalami penurunan. Hingga pada tahun 2023, tingkat belanja konsumen masyarakat belum setinggi sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Hal ini karena didorong oleh budaya Kakeibo yang sangat melekat di Jepang. Kakeibo adalah metode perencanaan keuangan yang membantu seseorang mengelola uang mereka dengan cermat, menjaga pengeluaran tetap terkendali, dan meningkatkan kemampuan menabung di saat kondisi ketidakpastian ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor real di negara Jepang tidak berjalan dengan baik, yang menjadi salah satu penyebab banyaknya perusahaan yang bangkrut. Selain budaya Kakeibo, faktor lain yang mendorong lesunya permintaan yaitu dari sisi tingkat pertumbuhan penduduk negara Jepang yang mengalami penurunan. Populasi semakin kecil akan berdampak pada permintaan yang akan semakin kecil, dan ditambah populasi di Jepang didominasi oleh orang tua di atas umur 50 tahun. Kita mengerti bahwa pada umur mendekati pensiun, maka tingkat belanja akan menurun dikarenakan untuk mempersiapkan fondasi finansial di saat masa pensiun telah tiba. Pemerintah Jepang sebenarnya telah memahami kondisi ini dan telah melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan ekonomi di negaranya. Pada tahun 2016, Bank Sentral Jepang memutuskan untuk memberlakukan suku bunga negatif. Suku bunga negatif bukan tanpa tujuan. Langkah ini diambil untuk mengatasi masalah deflasi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Bank Sentral Jepang berharap dapat mendorong bank komersial untuk meningkatkan pemberian pinjaman kepada bisnis dan konsumen guna memacu pengeluaran konsumen dan investasi bisnis. Kebijakan ini diberlakukan karena mengingat tingkat utang negara tersebut sangat besar dengan rasio mencapai 261,3% terhadap tingkat penghasilan negara Jepang pada tahun 2024 dan menjadikannya negara dengan tingkat rasio utang tertinggi nomor 1 di dunia. Dengan diberlakukannya kebijakan ini akan membantu pemerintah Jepang dalam mengelola utang dikarenakan pemerintah Jepang tidak perlu khawatir tentang bunga yang harus dibayarkan, dan bahkan nilai pokok utang akan berkurang ketika jatuh tempo ke pihak pemberi hutang. Faktor lain terletak pada geografis Jepang di zona subduksi, yaitu negara yang memiliki sumber daya mineral melimpah tetapi sedikit dalam pasokan minyak bumi dan gas alam. Mineral Jepang meliputi batu bara, emas, perak, perunggu, besi, dan seng. Oleh karena itu,
Jepang harus mengimpor minyak bumi dan gas alam untuk kebutuhan bahan bakar di berbagai sektor industri, termasuk sektor real. Ketidakpastian ekonomi global pada tahun 2024 dan tingkat inflasi global yang tinggi menyebabkan harga minyak bumi dan gas alam meningkat. Artinya, Jepang harus membeli minyak bumi dan gas alam dengan harga yang lebih mahal. Hal itu berdampak pada meningkatnya biaya bahan baku dan operasional industri serta harga barang di masyarakat. Pertama dalam 17 tahun terakhir, suku bunga Jepang naik ke arah positif pada tahun 2024, yaitu sebesar 0,1%. Hal ini dilakukan untuk memutus transaksi carry trade dan menjaga nilai tukar yen agar tidak melemah. Carry trade adalah ketika investor meminjam uang dalam mata uang dengan suku bunga rendah dan kemudian menginvestasikan dana tersebut dalam mata uang yang menawarkan suku bunga yang lebih tinggi. Akan tetapi, upaya yang dilakukan pemerintah Jepang tidak terlalu berdampak besar hingga pada bulan Juni 2024, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Negara Jepang, inflasi inti di Tokyo meningkat karena tingginya harga bahan bakar dan biaya impor. Inflasi inti Tokyo naik 2,1% bulan Juni 2024. Dan keadaan ini diperparah dengan tuntunan kenaikan upah dari para pekerja. Fenomena unik lainnya di masyarakat Jepang adalah kecenderungan untuk tetap menabung meskipun terkena pengurangan pokok tabungan akibat suku bunga negatif. Masyarakat Jepang memiliki budaya menabung yang kuat dan mengutamakan keamanan finansial. Menabung dianggap sebagai cara yang bijaksana untuk mempersiapkan masa depan dan menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan dan pendapatan di masa depan. Selain itu, populasi Jepang yang menua dengan banyaknya pensiunan cenderung lebih fokus pada pelestarian modal untuk biaya hidup di masa tua daripada berinvestasi. Meskipun demikian, Jepang tetap masuk ke dalam daftar 10 negara ekonomi terbesar di dunia. Menduduki peringkat keempat, Jepang adalah salah satu negara pengekspor terbesar di dunia dengan produk unggulan seperti mobil, elektronik, mesin, dan teknologi tinggi lainnya. Saat ini, ekonomi Jepang sangat bergantung pada penjualan ekspor. Namun, jika penjualan ekspor Jepang mengalami kelesuan, hal ini akan memperburuk kondisi ekonomi Jepang. Untuk lebih memahami situasi Jepang saat ini, kita perlu memahami lebih mendalam pada beberapa aspek yang turut berkontribusi terhadap krisis ini. Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Jepang juga memegang peranan penting dalam situasi ini. Pemerintah Jepang telah mengambil berbagai langkah untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi secara agresif. Meskipun suku bunga negatif diharapkan dapat mendorong pinjaman dan investasi, dampak yang dihasilkan tidak sebanding dengan ekspektasi. Di sisi lain, perubahan dalam kebijakan perdagangan global juga mempengaruhi ekonomi Jepang. Konflik perdagangan antara Amerika dan Tiongkok, dua mitra dagang terbesar Jepang, telah menciptakan ketidakpastian yang signifikan dalam pasar global. Hal ini berdampak pada ekspor Jepang yang merupakan salah satu pilar utama perekonomian di negara ini. Penurunan permintaan dari pasar internasional dan gangguan dalam rantai pasok telah mengurangi pendapatan dari ekspor yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Jepang secara keseluruhan. Tidak hanya itu, teknologi dan inovasi juga memainkan peran penting dalam ekonomi modern. Jepang, yang pernah dikenal sebagai pemimpin dalam teknologi dan inovasi, kini menghadapi tantangan dari negara-negara lain yang juga berkembang pesat dalam bidang ini. Persaingan global dalam bidang teknologi semakin ketat dan Jepang harus terus berinovasi untuk tetap kompetitif. Namun, investasi dalam penelitian dan pengembangan di negara Jepang telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir yang dapat menghambat kemampuan negara ini. Finally, thank you for watching. Nama saya Ahmad Faisal Hadianto dan Anda telah menonton episode Cult ID. Saya akan segera menemui kalian lagi di episode berikutnya. Cheers guys!